Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Taporadai, kelas 4 semester 6 jurusan PGSD Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini sudah saya cantumkan brosur jika teman-teman, adik-adik, saudara-saudara yang mau kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, ini sudah saya cantumkan di sini ya brosurnya. Bisa dilihat pendaftarannya di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Oke, Bapak sangat senang melihat kalian sangat antusias mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, oh, tema pembelajaran kita ini tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi, oh, sebelum kita mengikuti oh, pembelajaran kita atau sebelum memulai aktivitas kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa diharapkan mampu memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengenal puisi dan ciri-ciri puisi. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Di sini Bapak sudah siapkan materi kita menjelaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman atau keragaman. Ada 4 poin. Yang pertama itu adalah Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, banyak sikap dari para pahlawan yang dapat kita teladani. Sikap-sikap tersebut antara lain pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakat. Inilah keberagaman. Kita berbeda, tapi tetap bersatu untuk bekerja sama. Inilah oh, berikut nama tokoh pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama itu adalah Kapiten Patimura. Dia berasal dari Maluku. Tapi dia berjuang untuk Indonesia, bukan untuk daerahnya sendiri. Dan ada juga di sini Sultan Hasanuddin. Dia berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka berbeda asal. Ini dari Maluku, ini dari Sulawesi. Inilah yang namanya keberagaman. Oke, kita akan lanjut materi kita. Contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Inilah contoh ya. Yang pertama itu bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Yang ketiga bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang keempat berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Jadi kalau mau berteman, jangan memilah atau memilih teman. Pokoknya siapa saja itu temanmu. Inilah yang namanya sikap para pahlawan. Sikap untuk mengisi kemerdekaan. Jangan pandang bulu. Lanjut, ada menjenguk teman yang sakit. Jadi ketika ada teman yang sakit, kamu akan menjenguknya. Jangan biarkan temanmu sendiri. Itulah namanya sikap mengisi kemerdekaan. Yang kedua, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Apabila ada temanmu yang terjatuh dari sepeda, segera tolong. Jadikan pertolongan sama kawan. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Ketika ada tugas diskusi, kalian harus sama-sama menyelesaikannya dan mengambil kesimpulan. Supaya ketika kalian berdiskusi, kalian lancar memaparkan atau menyampaikan materi. Di sini Bapak sudah menyiapkan contoh
keragaman di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah maksudnya ada bapak, ada ibu, ada kakak, dan ada adik ya. Di sini di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Ini ayah Dedi. Di sini ayah Dedi berasal dari suku Aceh, sementara ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Dedi sendiri bercita-cita menjadi seorang arsitek, sementara adiknya bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Mereka punya perbedaan masing-masing. Oke, kita lanjut. Selain dari keberagaman di lingkungan rumah, ada juga keberagaman dalam tarian di daerah Indonesia. Banyak tarian yang ada di daerah, seperti tarian yang ada di daerahmu. Beda dengan tarian yang ada di Padang, di Sumatera Barat. Beda dengan tarian di Sumatera Utara. Di sini dikatakan Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Di sini contohnya, Bapak sudah siapkan contohnya. Ada tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Timur, dilakukan dengan gerakan cepat. Inilah mereka. Seperti inilah gerakan dari atau tarian dari Jawa Timur. Terus ada tarian dari Aceh. Namanya tari saman yang berasal dari Aceh, dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat. Inilah gerakan mereka. Gerakan duduk ya. Yang bisa dilihat punya atribut, ada topi, ada kostum mereka. Jadi itulah tarian-tarian yang ada di daerah Indonesia. Masih banyak yang lain. Selain dari tarian daerah, ada juga seni dalam berpuisi. Berarti tidak hanya seni dalam tarian, ada juga seni dalam berpuisi. Di sini dikatakan puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi biasanya disebut dengan penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunannya baris dan bait, serta bahasanya terkait oleh irama dan rima. Jadi puisi ini merupakan curahan hati para penyair. Masih ada semuanya ternyata. Ini puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait, puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk bergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membaca puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Puisi berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasa, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri-ciri puisi yaitu bahasanya terkait oleh irama, rima, serta penyusunan baris dan bait. Mari kita lihat, inilah contoh puisi. Contohnya ini di sini bisa kita lihat ada cita-cita. Puisi Cita-Cita, karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Pikiranku melayang ke suatu masa, ini adalah baris pertama. Aku pun bertanya-tanya, ini baris kedua. Inilah yang disebut namanya bait. Inilah nama disebut baitnya. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita.
Inilah puisi berirama sama, yaitu AA. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Bisa dilihat di sini di ujungnya A, A. Berarti apa namanya? Berirama A semuanya ya. Baik, kan kita lanjut. Jadi sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik dari keragaman persatuan, terus keragaman dalam tarian, dan juga dalam berpuisi. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak harapkan kalian mengerti dan mengambil inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, betapa pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kalau tidak ada persatuan, Indonesia ini tidak akan merdeka. Indonesia kita ini tidak akan merdeka. Dan kita ini tidak akan seperti ini. Yang kuasai Indonesia ini adalah orang-orang asing. Yang kedua, pentingnya mengenal keberagaman kebudayaan setiap daerah seperti tarian-tarian yang ada di Indonesia. Perlu kita mengenal supaya bagi kita ketika kita keluar, kita tidak asing lagi yang namanya tarian ini. Dan perlu kita tahu keunikan apa yang ada di tarian daerah tersebut. Yang ketiga, puisi merupakan karya seni yang mengungkapkan perasaan para penyair. Jadi puisi ini mewakili perasaan. Dengan puisi ini mewakili perasaan ketika disampaikan kepada orang banyak. Baik itu perasaan sedih, perasaan marah, bahagia. Itu lewat dengan puisi. Itulah hebatnya penyair. Oke? Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita. Minggu berikutnya akan kita lanjut ke materi kita berikutnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Akhirnya selesai dengan baik. Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar, baca-baca bukunya kembali, karena minggu depan Bapak akan kasih tugas sama kalian. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.